Sahabat kreatif, kita masih bersama Bapak Lukas Awi dan kita masih berbincang tentang panggilan melestarikan alam ciptaan. Apa kabar Pak Lukas? Amat sangat baik. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Kalau tadi kan dalam segmen berikutnya saya ingin dalam kesempatan ini membahas tentang para pejuang yang ingin mendukung pelestarian alam ini kan memang tidak bisa sendiri gitu ya. Dia perlu dukungan dari sekitarnya juga. Nah, sebelum nanti sharing pengalaman, ini ada bagian cerita yang menarik ini. Di halaman 15 tentang botol minyak Nisamen. Wah, ini menarik sekali. Saya bacakan sedikit ya. Meskipun waktu itu kemasan plastik sudah mulai dikenal dan dipakai sebagian masyarakat desa kami, namun Nisamen, ini nama seorang nenek gitu ya, tetap setia membeli minyak goreng dengan mewadahi dalam botol kesayangannya. Jadi dia kalau membeli bawa botol sendiri gitu ya. Dan yang jelas bukan botol plastik ya. Botol gendul ya, dari gelas gitu ya. Sementara orang lain mulai memilih memakai plastik sebagai wadah minyak goreng karena mungkin dirasa lebih praktis begitu ya. Tetapi Nisamen ini kekeh gitu ya, dia setia memakai itu. Kelihatannya sederhana gitu ya, tetapi dampaknya bisa luar biasa ketika yang melakukan bukan hanya Nisamen ya. Nah, di sini Pak Lukas Ari menyinggung tentang hidup organis gitu. Nah, ini kaitannya dengan Nisamen dan hidup organis itu apa ini? Iya. Jadi Nisamen itu tetangga saya waktu itu di sebuah kampung kecil gitu ya. Saya amati memang di antara tetangga yang lain, dia yang paling konsisten mungkin ya, beli minyak ke warung, walaupun sedikit ataupun banyak pasti pakai botol yang dibawa yang dari dia rumah, bawa dari rumah, dan botolnya itu aja dari waktu ke waktu. Sampai hafal ya tetangganya, karena konsisten membawa itu gitu ya. Betul. Botol beling, transparan itu. Lalu yang menarik kan begini, dia sebenarnya sadar atau tidak sadar itu sudah mengurangi sampah dari bungkus bungkus minyak itu. Kalau yang lain mungkin beli pakai plastik, kiloan, bungkus, kiloan. Gitu ya. Lalu yang diambil kan minyaknya saja, lalu plastiknya dibuang. Dia tidak. Artinya dia memang membeli minyaknya saja, lalu botol itu disimpan. Nah, suatu waktu dia pakai lagi. Ini menarik ketika zaman sekarang, ketika orang membeli produk, lalu yang dibeli kan sebenarnya isinya, tetapi orang sebenarnya juga beli dua-duanya, ya isinya ya pembungkusnya begitu. Semestinya perusahaan itu tidak hanya jual isinya, makanannya atau produknya, tetapi juga pembungkusnya gitu. Karena apa? Karena pembungkus itu sendiri kan membutuhkan pengolahan sampah gitu ya, limbah. Nah, itu sebenarnya ada biayanya gitu. Katakanlah misalkan sebuah bungkus itu membutuhkan pengolahan Rp5 misalkan, ya itu ditambahkan dengan harga jual produk itu gitu loh. Atau kalau bisa ya kita beli ke toko, lalu bilang ke SPG-nya atau ke kasirnya, saya hanya beli isinya kok mbak, bungkusnya tidak. Isinya saya ambil, bungkusnya saya tinggal. Seperti itu gitu loh. Tetapi kan tidak. Nah, seharusnya perusahaan itu menghitung sampai ke situ mbak. Itu. Lalu kaitannya dengan hidup organis, saya melihatnya demikian. Apapun yang kita lakukan, baik mengonsumsi, memproduksi sesuatu, itu akan berkaitan dengan lingkungan, dengan alam. Lalu hidup organis itu saya memaknai demikian. Semestinya setiap orang dalam mengonsumsi atau memproduksi itu selalu mengaitkan diri dengan alam. Apa dampak buruknya, apa dampak baiknya. Ini menjadi semacam kontrol diri ya. Apakah saya sudah merusak alam apa tidak. Lalu nanti akan kaitannya dengan misalkan, lalu jenis makanan apa yang harus saya santap, apa yang harus dihindari begitu. Jadi kita benar-benar selektif, berpikir secara cerdas. Nah, maka di sini hidup organis itu juga membutuhkan semacam kecerdasan ekologis sebenarnya. Tidak serta-merta mengonsumsi, tetapi kita juga mengonsumsi secara cerdas. Bahkan cerdasnya cerdas ekologis begitu. Misalkan kita di pasaran ada produk-produk kosmetik gitu ya. Kan kalau kita selidiki sebenarnya, atau Badan POM menyatakan gitu ya,
itu tidak semuanya itu baik untuk kesehatan. Jangankan untuk kesehatan kita sendiri, untuk lingkungan juga sudah buruk gitu. Nah, kita mesti hati-hati. Lalu yang mesti kita hayati dan mesti kita coba hidup organis yang istilahnya dalam hal apapun tindakan mengonsumsi atau memproduksi itu dikaitkan dengan kelestarian alam itu. Kalau tidak ya hindari saja gitu. Karena yang penting bukan rasanya ya, tetapi manfaatnya untuk diri kita, kesehatannya gitu. Kan sekarang kan udah banyak tuh ada produk-produk organik, misalkan beras, sayuran begitu. Itu menjadi mahal kan? Iya, harganya seolah-olah kita tidak bisa menjangkaunya. Nah, orang-orang zaman dulu itu sebenarnya makannya ya makanan itu. Dan itu murah sebenarnya. Saya akan membuktikan bahwa produk itu murah gitu. Ada seorang petani di Klaten gitu. Dia seumur-umur hidupnya itu bertani ala organik. Selalu organik, dari pupuknya, bibitnya, lalu cara pengemasannya begitu. Dan tidak pernah mencoba dengan pupuk-pupuk atau pestisida buatan pabrik yang memang setelah diselidiki ya, itu ternyata merusak kesuburan tanah atau mengancam kehidupan serangga-serangga lain yang sebenarnya tidak berbahaya. Atau juga pestisidanya itu pestisida alami sehingga tidak mengganggu atau masuk ke misalnya kalau di padi itu di berasnya itu ya, sehingga masuk ke tubuh kita tidak. Dia justru memakai apapun yang ada di alam itu, diolahnya sedemikian rupa, lalu dimakan sendiri, tidak dijual ke orang lain, tetapi hanya dijual hanya kelebihan dari panennya dia. Lalu dia kan benar-benar swasembada, organis, dan memang ya itu yang ideal begitu. Jadi kalau sekarang produk-produk organik jadi mahal ya karena kita sudah terlalu biasa dengan yang pertanian yang tidak organik itu gitu. Nah, jadi diri petani dulu itu sebenarnya ya petani organik. Itu kan waktu tahun-tahun terakhir ini aja gitu ya. Beberapa dekade lalu memang ada pemaksaan dari pemerintah, ada ekstensifikasi pertanian sehingga pertanian itu berpola tidak organik lagi. Lalu tentang konsumsi yang organis, saya pikir kita harus mulai sadar ya bahwa tubuh kita itu juga harus kita rawat sedemikian rupa. Maka ya makan makanan yang memang menyehatkan. Jangan sampai kita mengaku cinta lingkungan hidup tetapi kita malah tidak cinta diri kita sendiri itu. Jadi karena kita juga bagian dari lingkungan hidup. Betul. Ya, maka itu yang disebut sebagai keutuhan ciptaan kan. Semuanya terintegrasi begitu. Itu jadi semua kita cintai, tubuh kita juga, lingkungan kita juga begitu. Maka yang terjadi nanti akan ada semacam ya gambaran kehidupan yang sangat sehat, yang sangat lestari begitu dari waktu ke waktu, makhluk apapun. Sebetulnya sederhana ya, ketika kita menjaga alam itu juga menjaga kita gitu ya. Otomatis begitu. Otomatis seperti itu. Kalau tadi kembali ke petani yang dulu malah justru sudah melakukan yang organis, artinya terlepas dia memahami dengan benar tentang pelestarian alam, tapi dia melakukan itu dan dampaknya positif gitu. Nisaman juga begitu. Dia mengurangi sampah plastik dengan membawa botol gelas itu gitu. Nah, kadang-kadang orang itu dengan sadar memang melakukan itu karena dia tahu tentang konsep pelestarian alam, tetapi ada yang sudah terbiasa dengan yang baik itu, sehingga otomatis dia sebetulnya menjadi pelaku pelestarian alam gitu. Nah, kita mungkin berada di lingkungan yang itu ya, ada yang tahu, ada yang tidak tahu, ada yang tidak mau tahu juga gitu. Nah, kalau Pak Lukas Awi sendiri bagaimana ini? Mungkin secara pribadi sudah berusaha gitu ya, berjuang untuk sendiri gitu. Nah, bagaimana menyentil lingkungan itu yang tidak mudah gitu, karena itu tadi ya, pejuang-pejuangnya mungkin berteriak sekarang, hasilnya masih nanti. Orang yang yang mungkin masih apa sih kayak gitu, repot, tidak praktis dan sebagainya juga tidak bisa melihat sekarang gitu. Artinya itu kan masih nanti. Nah, apa tipsnya atau apa sih yang bisa dilakukan? Mungkin tidak yang rumit-rumit gitu, yang simpel-simpel, yang sederhana, tetapi kita bisa menyentuh lingkungan sekitar kita.
Jangan sampai kita mengatakan atau mengajak orang untuk mencintai lingkungan hidup tapi kita tidak melakukannya, itu kan konyol dan munafik gitu. Nah, saya mencoba memberi contoh begini. Dulu saya rambut gondrong ya. Oh ya? Iya, panjang. Sekarang begini. sudah habis berarti. Lalu saya ya pada suatu ketika saya membuat resolusi begini. Saya mengamati ternyata rambut panjang itu butuh sampo yang banyak. Lalu air yang banyak begitu. Istri saya juga rambut panjang. Oh, berarti sama-sama panjang. Berarti sama-sama boros begitu kan. Lalu saya kalau demikian apa yang bisa aku lakukan? Ya mengurangi air, mengurangi sampo. Sampo kan kalau kita tidak bisa memilah-milah produk sampo, ada beberapa yang memang punya potensi mencemari tanah begitu. Lalu saya mencoba melakukan itu, maka rambut saya selalu pendek sekarang. Risikonya jelek ya. Itu yang pertama begitu. Lalu yang kedua ya itu, saya mencoba memakai wadah-wadah atau bungkus-bungkus yang sebisa mungkin tidak plastik begitu, atau yang bisa saya pakai ulang. Dan sebisa mungkin minum yang bukan minum air minum dalam kemasan gitu. Sebisa mungkin. Tapi kalau kepepet ya apa boleh buat ya, karena masyarakat kita memang saat ini belum siap untuk itu, tetapi kita optimis lah suatu ketika bisa. Itu waktu saya pernikahan, saya nikah dulu, kalau orang-orang membuat souvenir macam-macam itu ya, saya membuatnya buku kecil yang sebenarnya isinya tuh green family begitu. Saya tulis gimana tuh? Jadi isinya kiat-kiat menjadi keluarga yang ekologis. Saya mencoba bercerita tentang ini pencemaran air, udara, tanah, lalu menghemat energi, mengelola sampah begitu. Saya tuliskan secara singkat dan praktis. Buku kecil hanya ukuran 1/4 kuarto mungkin ya, tetapi cukup banyak isinya. Itu sebagai souvenir saya bagikan pada orang-orang yang datang ke pernikahan kami. Souvenir yang menarik ya. Ya, itu sebenarnya komitmen awal saya yang saya jadikan tulisan di situ, di buku itu. Lalu ya memang itu hanya langkah kecil ya. Yang berikutnya memang pasti tiap orang punya cara ya, yang kontekstual, yang dia mampu begitu, atau yang dia memang bisa untuk lakukan di tempatnya, karena tidak semua cocok dilakukan di lain tempat. Maka tiap-tiap orang sebenarnya bisa melakukan itu dengan cara-cara yang kecil-kecil atau mungkin dalam komunitas keluarganya masing-masing. Nah, memang kesulitannya kalau di tengah masyarakat kita mencoba mengkampanyekan itu, ya kita harus setia bahwa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang baik apapun yang terjadi. Kalau tidak ya kita akan hancur sendiri begitu. Itu memang butuh perjuangan benar-benar. Saya bicara begini juga belum tentu keluarga saya juga melakukannya begitu. Nah, lalu ya memang ini tantangan. Maka ya saya tidak memaksa sampai kapan mereka siap, kita siap ya, kita tunggulah. Karena itu kan proses pelan-pelan dan kesadaran itu kan kesadaran yang bertumbuh, tidak ya? serta-merta dipaksakan. Seperti proses alam ini kan sebenarnya kan ada yang sangat pelan ya, tapi pasti. Kita belajar banyak dari alam ini bahwa tidak perlu tergesa-gesa. Proses metamorfosa kupu-kupu misalnya kan pelan ya. Dari sesuatu yang mungkin tampak mengerikan ulat itu, tetapi setelah ditunggu sekian waktu itu menjadi kupu-kupu yang indah itu kan. Proses pelestarian alam juga begitu. Saya pikir tidak instan juga, tetapi butuh proses yang cukup panjang. Walaupun kalau kita lihat berita-berita, kita menjadi tampak pesimis ya. Tetap saja kita menyerukan pelestarian alam, melakukan upaya-upaya pelestarian alam, tetapi ada juga yang secara jelas merusak alam dengan korporasinya, dengan kegiatannya yang tidak pro alam begitu. Ya nggak apa-apa, kita tetap
bersikukuh aja, seperti seperti orang beragama, ada yang beramal, ada yang berdosa kan. Gitu aja, nggak apa. Hidup itu selalu lengkap ya, kadang-kadang berbagai sisi memang ada di situ gitu ya. Justru mungkin menjadi punya arti ketika kita melakukan sesuatu yang memang berbeda, kita yakini benar hasilnya positif dan kita konsisten melakukan itu gitu ya. Yang penting bahwa kita sendiri ketika punya komitmen ya kita lakukan secara konsisten gitu ya. Meskipun itu berat dan aneh gitu ya, mungkin bagi misalkan di sebuah pertemuan ada minuman kemasan. Kita tidak minum dengan alasan itu tadi. Lalu orang mencaci kita misalnya, itu risiko. Biasanya gaya gitu. Itu dia. Anjele gitu. Biasanya begitu. Nah, kita kuat nggak dengan risiko itu gitu kan? Ini masalah kuat-kuatan sebenarnya. Atau misalkan kita datang ke mall. Misalkan kita beli makanan. Pasti lebih banyak bungkusnya gitu daripada isinya kan, misalkan begitu. Nah, kita menghindari, enggak, saya makan aja gado-gado di luar yang pakai piring gitu. Di sana di mall kan banyak pakai styrofoam misalkan. Ya kita pasti kalau orang-orang yang sudah terbiasa dengan hidup yang tidak organik atau hidup yang memang mengandalkan rasa gitu ya, bukan kesehatan, bukan bahwa hidup ini harus melestarikan alam, mereka akan menganggap kita aneh begitu. Untuk saat ini aneh, dulu tidak, ya nggak masalah gitu, karena itu risikonya begitu. Jadi harus siap dengan risiko dianggap aneh, dianggap sok, dianggap ya kamu tidak solider dengan komunitas misalnya. Kalau tidak ya kita akan menjadi orang permisif terus. Harus ada yang memulai begitu. Dan gerakan itu kan ya itu seperti salib ya. Salib di tengah-tengah kecenderungan orang untuk bersenang-senang, mengkonsumsi sepuas-puasnya tanpa memandang bahwa cara mengkonsumsinya salah misalnya. Itu harus kita lakukan, yaitu salib kita. Memang ada mungkin ya ketidaknyamanan atau apa ya, tapi kita harus berani. Itu bukan hal yang mudah memang, tapi seperti saya katakan pada awal tadi bahwa ini gerakan pelestarian alam lingkungan hidup itu memang membutuhkan komitmen yang sangat tinggi. Itu kalau Chico Mendes seorang penyadap karet di Brasilia sampai ditembak mati begitu hanya karena dia menolak pembukaan peternakan yang ditengarai bisa merusak hutan Amazon. Ya kita belum seberapa gitu loh. Kita hanya dicemooh. Iya, ini semakin menarik ini. Artinya saya jadi melihat sebetulnya masing-masing dari kita itu mungkin bisa punya peran yang besar dengan hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Mungkin nanti kita bisa juga mengeluarkan ide-ide ya. Artinya supaya sahabat kreatif juga jadi punya ide. Oh, kalau di tempatku atau di rumahku atau di pekerjaanku dan sebagainya, mungkin ada hal-hal yang mereka juga bisa lakukan gitu ya. Tidak harus serumit tadi, tetapi bisa juga dengan hal yang sederhana. Pak Lukas Awi, terima kasih banyak untuk perbincangan kali ini. Terima kasih. Sahabat kreatif yang terkasih dalam Tuhan, butuh kemauan dan kecerdasan untuk menyikapi alam. Sikap manusia sebagai makhluk yang berbudaya seharusnya lebih menghargai alam dan lingkungan di sekitarnya, serta menjaga keutuhan alam ciptaan. Semoga perbincangan kali ini dapat memberi inspirasi baru bagi sahabat semua. Sampai bertemu lagi dalam program Minggu Kasih Pro 2 berikutnya. Mari berbagi damai dan kasih kepada semua orang di setiap kesempatan yang kita miliki.